Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Matematika mengenai subbab kebaikan estimator. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama Dea Trimaya Anggraini, yang kedua Desya Primuharani, dan yang ketiga Jinan Ambar. Yang pertama, di sini kita menentukan estimator parameter beta dari distribusi gamma alfa, beta jika parameter alfa diketahui. Dan yang kedua, menunjukkan apakah estimator yang diperoleh adalah estimator yang tak bias, MVU, dan konsisten. Dan yang ketiga, menunjukkan apakah estimator yang diperoleh merupakan sufisien estimator. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelumnya kita mencari terlebih dahulu estimator dari distribusi gamma itu sendiri, di mana di sini kita menggunakan metode Moment. Untuk rata-rata populasi alfa, beta sama dengan ekspektasi X sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X dikali fx dx sama dengan integral 0 sampai tahingga X kali distribusi gamma itu sendiri, yaitu 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa kali X pangkat A min 1 kali E pangkat min X per beta dx. Sehingga untuk 1 per beta pangkat alfa kali gamma pangkat alfa dikali integral 0 sampai tahingga X pangkat alfa kali E pangkat min X per beta kali dx. Di sini kita misalkan W sama dengan X per beta, sehingga W kita turunkan terhadap X sehingga diperoleh 1 per beta. Dan nilai X yaitu W dikali beta dan dx adalah beta dikali dw. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan W dikali beta dan dx sama dengan B dikali dw. Sehingga kita peroleh 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa integral 0 sampai tahingga W kali beta pangkat alfa kali E pangkat min W kali B dw. Sehingga kita peroleh hasilnya B per gamma kali alfa integral 0 sampai tahingga W pangkat alfa E pangkat min EW kali dw. Kemudian kita peroleh di sini B per gamma kali alfa integral W pangkat alfa plus 1 min 1. Di sini kita menggunakan manipulasi aljabar dan selanjutnya dikali dengan E pangkat min W kali dw. Kemudian nilai dari gamma alfa itu sendiri yaitu seperti kita ketahui bahwa integral 0 sampai tahingga Y pangkat alfa min 1 kali E pangkat min Y kali dy. Sehingga kita peroleh hasil untuk yang dari sebelumnya, yaitu kita peroleh gamma kali alfa plus 1 kali beta dibagi dengan gamma per gamma kali alfa. Sehingga kita peroleh bahwa karena alfa plus 1 min 1 itu merupakan faktorial, sehingga kita peroleh alfa faktorial kali beta per alfa min 1 faktorial. Sehingga kita peroleh alfa min 1 faktorial kali alfa kali beta per alfa min 1 faktorial. Di sini kita bisa menghilangkan alfa min 1 per alfa min 1 faktorialnya karena dibagi sehingga hasilnya habis. Kemudian diperoleh hasilnya sama dengan alfa kali beta, sehingga estimator penduga untuk distribusi gamma yaitu alfa kali beta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa momen sampel pertama atau M1 aksen itu sama dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan X bar. Dengan menyamakan momen populasi pertama dengan momen sampel yang bersesuaian dan kemudian menyelesaikan persamaan tersebut akan diperoleh estimator bagi parameter beta, yaitu di mana rata-rata populasi mu1 aksen sama dengan M1 aksen, sehingga kita peroleh untuk
momen populasi pertamanya tadi yaitu alpha beta dan momen sampelnya itu X bar. Sehingga kita peroleh untuk beta topi sama dengan X bar per alpha. Sehingga estimator bagi parameter beta yaitu X bar per alpha. Kemudian kita tunjukkan bahwa dia merupakan estimator tak bias. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya untuk estimator beta topi itu sama dengan X bar per alpha, sehingga ekspektasi dari beta topi sama dengan ekspektasi dari X bar per alpha. Sehingga konstantanya dipindahkan ke bagian depan jadi 1 per alpha kali ekspektasi dari X. Sama dengan 1 per alpha kali ekspektasi dari X itu sigma XI per N. Kemudian N-nya kita pindahkan jadi 1 per alpha kali N kali ekspektasi dari XI sama dengan 1 per AN dan ekspektasi dan XI itu kan nilai rata-rata. Jadi N-nya itu kita pindahkan jadi sigma I sama dengan 1 sampai N ekspektasi dari X. Sehingga kita peroleh 1 per AN kali AN karena ekspektasi dari X tadi kan alpha beta dan N-nya di sini adalah nilai dari sigma ini, sehingga AN di sini kita bisa coret dengan sini. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan beta. Sehingga beta topi sama dengan beta. Dan menunjukkan bahwa estimator ini tak bias. Selanjutnya yaitu tentukan bahwa estimatornya itu termasuk efisien atau tidak. Nah, suatu estimator dikatakan efisien jika variansnya mendekati rata-rata. Suatu estimator tak bias yang variansnya paling kecil dibandingkan estimator tak bias lainnya itu disebut dengan minimal variance unbiased estimator atau MVUE. Nah, pertama tadi diketahui bahwa beta hat-nya itu adalah alpha X bar per alpha. Tinggal dimasukkan varian X bar per alpha sama dengan 1 per alpha kuadrat dikali varian X bar. Setiap konstanta yang dikeluarkan dari varian itu akan dikuadratkan jadi 1 per alpha kuadrat. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa X bar itu adalah sigma XI dari I sebelah 1 sampai N per N. Nah, nanti per N itu dikeluarkan lagi menjadi 1 per N kuadrat. Sehingga diperoleh 1 per N kuadrat dikali alpha kuadrat sigma I sama 1 sampai N varian XI. Nah, varian XI nya berjalan dari 1 sampai N, berarti kan N dikali varian XI. Variannya didapatkan alpha beta kuadrat. Kalau dikali diperoleh beta kuadrat per N dikali alpha. Nah, selanjutnya tunjukkan bahwa estimatornya itu MVU atau tidak. PDF diketahui juga PDF dari distribusi gamma itu kan 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikali X alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta. Nah, itu kita bisa tuliskan juga dengan beta pangkat min alpha dikali gamma alpha pangkat min 1 dikali X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta. Nah, kita lenkan fungsi fx-nya diperoleh min alpha len beta min len gamma alpha plus alpha min 1 len min X per beta. Setelah itu kita turunkan terhadap beta sebagai estimatornya. Nah, diperoleh minus alpha per beta turunannya dari len
turunan min lan gamma alfa itu kan tidak ada betanya, jadinya dia turunannya itu 0, sama seperti alfa min 1 lan x itu nggak ada betanya, jadi turunannya juga sama dengan 0. Nah, turunan dari minus x per beta itu plus x per beta kuadrat. Nah, terus dijumlahkan diperoleh min alfa per beta plus x per beta sama dengan x min alfa kali beta per beta kuadrat. Nah, selanjutnya masuk berdasarkan ketaksamaan Cramer-Rao itu untuk mencari MPUI-nya. Sebelumnya cari dulu turunan dari ln fx itu dikuadratkan, diperoleh tadi kan dapat ln turunannya itu x min alfa beta per beta kuadrat. Setelah dikuadratkan diperoleh x kuadrat min 2 alfa beta x plus alfa kuadrat dikali beta kuadrat per beta pangkat 4. Nah, masukkan ke ketaksamaan Cramer-Rao yang 1 per n ekspektasi dari do ln fx per beta do beta dikuadratkan. Masukkan 1 per n ekspektasi dari x kuadrat min 2 alfa beta x plus alfa kuadrat beta kuadrat per beta pangkat 4. Nah, jadi ekspektasinya itu bisa kita pisah-pisah karena dia independen kan, jadi ntar dipisah. Terus diperoleh 1 per n ekspektasi dari x kuadrat per beta pangkat 4 dikurangi ekspektasi dari 2 alfa beta x per b kuadrat plus ekspektasi dari alfa kuadrat beta kuadrat per b pangkat 4. Nah, ekspektasi dari x kuadrat per beta pangkat 4 itu 1/4 nya bisa dikeluarkan, jadi 1/4 beta pangkat 4 dikali ekspektasi kuadrat, terus yang 2 kali alfa beta per beta pangkat 4 juga bisa dikeluarkan menjadi min 2 kali alfa beta dikali beta pangkat 4 kali ekspektasi x plus ekspektasi alfa kuadrat beta kuadrat per beta pangkat 4. Nah, ekspektasi dari x kuadrat itu kan tadi diperoleh alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat, terus yang ekspektasi x nya diperoleh alfa beta. Nah, tinggal dimasukkan aja, diperoleh nanti tinggal dicoret mana yang bisa dicoret, diperoleh 1 per n dikali alfa beta kuadrat atau b kuadrat sama dengan n pangkat alfa. Nah, jadi kan variannya itu udah sama ketaksamaan Cramer-Rao-nya itu, jadi bisa dikatakan bahwa estimatornya itu dia MQE. Selanjutnya ditentukan bahwa estimatornya itu dia konsisten atau tidak berdasarkan teorema 1 yang berbunyi statistik theta hat adalah estimator yang konsisten dari parameter theta jika theta hat-nya tak bias dan limit variannya dari n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, yang syarat pertama yang estimatornya tak bias itu tadi dibuktikan bahwa dia benar tak bias. Tinggal dibuktikan yang kedua bahwa limit variannya dari n menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, masukkan tadi kan parameternya itu b hat. Nah, masukkan b hat-nya itu x bar per alfa. Nah, sama dengan 1 per alfa kuadrat dikali limit dari n menuju tak hingga limit varian x bar dari n menuju tak hingga. Nah, sama seperti tadi tinggal dikeluarkan 1 per alfa kuadrat limitnya dari n menuju tak hingga 1 per n kuadrat varian x sigma xi. Nah, sigma x nya kan dari i sama dengan 1 sampai n, jadinya tinggal dikali n variannya diketahui juga alfa kali beta kuadrat, jadi
sigma I sampai 1 sampai N varian XI itu dia sama dengan N kali alfa beta kuadrat. Nah, tinggal dikali, diperoleh kan tadi 1 per N kuadrat, N dikali alfa beta, N nya bisa dicoret jadi alfa beta kuadrat per N. Nah, tinggal dihitung limitnya. Limit dari alfa beta kuadrat per N dari N menjadi juta hingga itu sama dengan 0. Nah, 1 per alfa kuadrat dikali 0 itu sama dengan 0. Berarti terbukti bahwa limit dari variannya dari N menuju juta hingga itu sama dengan 0. Sehingga statistik D hat itu adalah estimator konsisten dari parameter beta. Saya Deatri Megreni. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sufficient estimator pada distribusi gamma. Diketahui bahwa estimatornya itu adalah X bar per alpha dengan fungsi f xi nya itu sama dengan 1 per beta pangkat alpha dikalikan gamma alpha dikalikan dengan xi dipangkatkan alpha min 1 dikalikan dipangkatkan dengan min x per beta, di mana xi nya itu lebih besar dari 0. Nah, fungsi densitas gabungan dari sampel acak ini adalah diketahui bahwa pi dengan i nya sampai 1 dari 1 sampai n dikalikan dengan fungsi xi dengan parameter alpha beta. Nah, kemudian karena 1 per beta dipangkatkan n alpha ini itu tidak memiliki variabel i sehingga kita bisa keluarkan. Nah, berdasarkan teorema faktorisasi yang mengatakan dimisalkan bahwa fungsi dengan variabel acak xi sampai n dengan parameter theta itu adalah PDF gabungan atau gen PDF dari sampel acak x sama dengan xi sampai n xn, maka theta topi adalah statistik cukup bagi theta jika dan hanya jika terdapat fungsi g dengan parameter theta dan hx fungsi hx sedemikian rupa sehingga fungsi f dengan variabel acak xi sampai xn dengan parameter theta itu sama dengan g theta topi dikalikan dengan h. Nah, dengan h ini adalah fungsi dari x yang tidak bergantung pada theta, dan g theta topi ini adalah fungsi yang bergantung pada theta hanya melalui theta topi. Nah, berdasarkan teorema tersebut diketahui bahwa diperoleh bahwa g dengan fungsi t dengan variabel acak xi sampai xn itu sama dengan 1 dibagi dengan beta dipangkatkan dengan na dikalikan dengan gamma alpha yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian diketahui bahwa theta t fungsi t dengan variabel alpha 1, x2 sampai xn itu sama dengan sigma xi dari i sama dengan 1 sampai n. Nah, dengan fungsi h ini sama dengan 1. Nah, karena fungsi g ini itu bergantung pada sampel yang diambil hanya melalui sigma xi, maka sufficientnya itu adalah sigma xi itu. Dan x bar per alpha ini itu merupakan sufficient estimator karena sigma xi merupakan statistik cukup untuk beta. Sekian presentasi kami. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.